Informasi waktu di Radio Suara Tabalong pukul 9 waktu Indonesia bagian Tengah. 95,4 FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong. Seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong sebelum bepergian atau meninggalkan rumah harap cek kembali pintu, jendela, dipastikan terkunci. Perhatikan aliran listrik, kompor, lilin dan obat nyamuk yang menyebabkan bahaya musibah kebakaran. Jika terjadi bahaya kebakaran atau adanya binatang yang berpotensi mengancam keselamatan seperti ular atau serangga, bisa langsung menghubungi Damkar Pemkab Tabalong. Siap melayani 24 jam pada nomor Posko Damkar 0526 2021 650, telepon atau WhatsApp 0812 2888 3650. Frekuensi Radio Damkar 147.400. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Radio On TV di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di suasana pagi hari ini, dan seperti yang saya tadi informasikan, kita akan berbincang-bincang dengan BPS, Badan Pusat Statistik, ya, terkait berbagai hal. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio tamu kita dari BPS Kabupaten Tabalong, Ibu Husnalia. Apa kabar Ibu Husnalia? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bu, kita akan berbincang-bincang Bu ya terkait dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Sebelumnya barangkali bisa kita berkenalan dulu Bu ya, agar teman-teman radio, teman-teman TV bisa tahu siapa Ibu sebenarnya, kira-kira begitu. Oke, dari mana asalnya Ibu? Saya panggil Ibu Husna atau Ibu Lia ini? Ibu Husna Pak, cukup. Ibu Husna aja. Baik, Ibu Husna, aslinya dari mana dan sudah berapa lama dari Tanjung Bu? Oke, saya asalnya dari Banjarmasin Pak. Aslinya saya sudah dari bulan Maret mengabdi di BPS Kabupaten Tabalong Pak. Berarti baru Bu ya? Baru Pak. Terus aslinya Banjarmasin Bu ya? Iya Pak. Berarti orang Banjar juga nih? Asli orang Banjar Asli Pak. orang Banjar. Artinya nanti kita ngobrol lebih asik Bu ya? Oke Pak. Karena BPS ini Biro Pusat, Biro kah atau badan kah? Badan Pak. Badan ya, Badan Pusat Statistik. Orang membayangkan statistik ini sesuatu yang ruwet, sesuatu yang rumit Bu ya. Dan orang hanya bisa dengar kaitannya dengan sensus iya, begitu Pak. Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, sensus 2026 ini kan nanti akan dicanangkan begitu Bu ya. Iya, seberapa penting sih sensus ini Bu? Okay. Jadi memang sensus ekonomi ini sangat penting ya untuk dilaksanakan. Memang sensus ekonomi ini merupakan kegiatan pendataan lengkap dia Pak. Seluruh unit usaha atau perusahaan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. 10 tahun sekali Bu ya? Iya Pak. Kok begitu lama? Kenapa bisa begitu? Oh ya, memang kegiatan sensus ini dia pelaksanaannya tuh kalau sensus ekonominya khusus dia dilaksanakan di tahun berakhiran 6 Pak. Nah, juga ada 2 sensus lainnya sebenarnya dia Pak. Jadi BPS itu tugasnya dia ada 3 sensus. Itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi ada sensus yang pertama itu sensus penduduk dengan tahun akhiran 0, kemudian ada sensus pertanian dengan tahun akhiran 3. Nah, kita sekarang ini sensus yang ketiga yaitu sensus ekonomi di tahun berakhiran 6. Oh iya. Nah, jadi untuk kegiatan sensus ekonomi ini merupakan kegiatan strategis nasional nih Pak. Jadi memang untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kondisi ekonomi kita dan juga struktur ekonominya. Nah, dilaksanakan 10 tahun sekali itu agar dia tetap mutakhir Pak.
Jadi agar dapat digunakan sebagai fondasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan juga pengendalian pembangunan ekonomi. Oke. Nah, sensus ini kan dilaksanakan 10 tahun sekali, memang ada yang mengatakan lama. Tapi yang namanya sensus itu dia dilaksanakan menyeluruh, Pak. Oh, ya? Jadi seluruh wilayah, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dan juga SDM yang cukup besar. Sehingga memang terhitung itu dia dalam 10 tahun itu sudah cukup dia, Pak. Oke. Iya. Teman-teman LPPL ternyata mulai ada keasikan bincang-bincang dengan Ibu Husna ini ya. Oke, terkait nanti kita akan bahas lebih jauh Bu tentang sensus ini Bu ya. Tapi bolehkah masyarakat di luar sana Bu bertanya dengan Ibu nanti boleh Bu ya? Boleh, Pak. Oke, baik. Ibu Husna tadi menyinggung-nyinggung bahwa berakhiran 6 dan berakhiran 3. Yang berakhiran 6 adalah sensus ekonomi, Bu ya. Kemudian yang berakhiran 3 itu ada sensus pertanian, Bu ya. Kalau begitu sudah berapa lama ini Bu sensus ini berlangsung, Bu? Yang berakhiran 3 sudah berapa kali, yang berakhiran 6 ini sudah berapa kali juga dilaksanakan, Bu? Dan sejarahnya kenapa sih harus ada sensus begitu kira-kira Bu ya? Bagaimana Ibu menjelaskan ini Bu? Memang untuk yang sensus ekonomi ya Pak, itu sudah dilaksanakan yang untuk 2026 dia akan yang kelima. Yang kelima Bu ya? Jadi memang dilaksanakan itu dari tahun 1986. Oh ya? Jadi 86, 1996, 2026, 2006, kemudian yang terakhir itu 2016. Nah, sekarang kita yang kelima di perencanaan di tahun 2026 ini. Oke. Nah, itu, Pak. Baik, itu sejarahnya Bu ya. Bu, barangkali sedikit lagi Bu, diulang barangkali Bu. Masyarakat pengen lebih jelas, lebih tahu Bu ya. Tujuan dari sensus ini apa sih sebenarnya Bu? Kadang-kadang orang takut Bu. Bu ini mana pulang? Datangan ke rumah nih bawa kertas-kertas, bawa map nih, berbaju seragam misalnya putih hitam misalnya begitu ya. Bagi sebagian orang ini akan menjadi bahan pertanyaan. Nah, seberapa penting sih itu Bu? Ya memang kegiatan sensus ekonomi ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik ya Pak. Tadi disinggung dengan seragam. Nanti kami ada melakukan rekrut mitra ya Pak. Jadi untuk kegiatan lapangannya. Untuk identitas kah? Untuk identitas Pak. Jadi nanti petugas itu akan dibekali dengan rompi Pak. Rompi hitam oren. Jadi warna. Tapi kalau warna oren bukan yang seragam yang lain tuh Bu ya? Bukan Pak. Bukan. Memang kalau Badan Pusat Statistiknya sendiri ya Pak, kami itu setiap hari Rabu kami itu menggunakan seragam oranye. Tandanya memang tahun itu dia menggunakan adanya kegiatan sensus ekonomi Pak. Jadi memang oranye padanannya dengan hitam. Nah, nanti petugas itu dia menggunakan pakaian biasa yang formal, tapi disertai dengan rompi Pak. Oranye juga. Ada rompi hitam oranye dia. Rompinya oranye ya? Enggak full oranye sih, tapi hitam oranye lah. Ada ciri-cirinya. Saya khawatir sama dengan rompi oranye yang lain gitu. Enggak full seoranye itu dia. Gitu. Masih ada hitam. Terus tulisannya pun dia sensus ekonomi 2026. Jelas tulisannya Bu ya. Jelas dan dibekali dengan identitas ya Pak. Ada nanti ID card-nya, nanti itu harus bisa dilihat. Nah, tujuannya itu dia untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi Pak. Jadi nanti ada sesuai dengan dia KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu sebagai landasan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional Pak. Nah, jadi selain itu juga dia akan menyediakan struktur ekonominya, karakteristik usahanya, perkembangan ekonomi digital dan juga ekonomi lingkungan. Itu tujuannya. Baik, Ibu Husna tadi sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana nanti petugas sensus ini akan dibekali dengan rompi khusus begitu ya. Kemudian juga ID card yang jelas. Bu, kira-kira bagi masyarakat nih Bu ya, ketika mereka didatangi oleh petugas sensus Bu, apa-apa saja Bu yang akan ditanyakan oleh petugas sensus itu agar bisa dijawab oleh masyarakat Bu? Kira-kira masyarakat ini sudah harus menyiapkan, karena aku ditakuninya ini nah, adakah ini nah, adakah ini nah. Kira-kira apa Bu yang harus dipersiapkan masyarakat untuk menyambut kedatangan emang kedatangan benar kedatangan para ya, petugas Pak. sensus ini Bu. Kira-kira data apa saja? Jadi untuk kegiatan sensus ekonomi memang tadi kan sudah kita sampaikan yang jelas itu adalah terkait kegiatan usahanya. Nah, namun spesial pada tahun 2026 ini kami akan menggali informasi ke rumah tangga dulu nih Pak. Jadi ke rumah tangga itu kita akan menggali nanti usaha-usaha yang ada di dalam rumah tangga. Kemudian juga yang jelas bangunan usaha nih Pak.
Jadi ada yang khusus rumah tangganya, ada usaha yang memang khusus di bangunan usahanya. Nah, jadi di situ data yang kita kumpulkan itu terkait nama usahanya, alamatnya, jenis usaha, nomor induk berusahanya kalau memang ada sudah terdaftar, kemudian kegiatannya, produk utamanya, jaringan usaha, jumlah tenaga kerja, tahun operasi komersialnya, kemudian nilai pengeluaran dan nilai pendapatan dari kegiatan usaha tersebut. Nah, selain itu juga kita mengumpulkan informasi terkait karakteristiknya nih Pak. Jadi bagaimana penggunaan internet dalam membantu kegiatan usahanya, kemudian juga aktivitas ekonomi kreatif, kemudian implementasi ekonomi hijau serta keterlibatan dalam berbagai program dan sertifikasi. Oh iya? Ya. Bu, tadi kalau kita dengar penjelasan Ibu Husna, banyak macamnya nih. Iya Pak, banyak Boleh, rupanya. kalau boleh saya artikan dalam tanda petik nih Bu ya, Iya. boleh Bu ya, masyarakat menganggap pertanyaan itu nitil banget Bang gitu nah Bu ya. Ya, apakah ini tidak mengkhawatirkan bagi masyarakat Bu data-data usahanya akan terbongkar misalnya Iya. saja. Iya. Karena bisa saja orang kan tidak ingin mengetahui berapa omsetnya penghasilan nih Bu ya. Iya. Karena nanti kaitannya mungkin kena pajak segala macam nih, Iya. macam-macam gitu. Bagaimana kerahasiaan data-data dari masyarakat ini bisa dijamin oleh BPS Bu? Oke, memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya Pak ya, BPS ini kan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tadi Pak tentang statistik. Jadi di situ memang ada perlindungannya, dia ada keamanannya. Jadi petugas sensus ini dilarang membocorkan data dan terikat oleh etika serta aturan hukum. Jadi data yang dikumpulkan itu murni hanya untuk kegiatan statistik kita Pak, yang digunakan tadi oleh pemerintah sebagai bahan dasar untuk perencanaan kebijakan pembangunan. Nah, jadi di situ dan data yang dihasilkan pun itu saat kami olah pun antar petugas tidak bisa tahu dia sebenarnya. Jadi memang setelah kita kumpulkan data masuk ke pusat itu tidak kami sebarkan lagi untuk kami olah. Nah, data yang disajikan itu hanya untuk kepentingan statistik dan disajikan dalam bentuk agregat. Jadi langsung secara totalnya saja Pak, tidak disampaikan per individu usahanya. Nah, serta tidak digunakan untuk keperluan perpajakan dan lainnya. Oh, gitu. Insya Allah aman terjamin Aman, Pak. Bu, ya? Ya rahasia. Pak. Jangan-jangan orang takutan kan Bu? Karyawannya berapa aja misalnya ya, kalau kemudian mulai begawi mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya. Kadang-kadang ini kan apalagi sekarang Bu ya, Iya, kita maklum lah itu. Ya. Bu, tadi Ibu jelaskan terkait dengan manfaat segala macam Bu ya, terkait dengan sensus ini. Sekarang kalau boleh kita tahu Bu, bagi Kabupaten Tabalong sendiri, data-data yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Tabalong melalui sensus yang dilakukan oleh BPS ini, seberapa jauh Bu pentingnya bagi pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka mengambil kebijakan Bu? Oke, ya memang seperti kita ketahui ya Pak, untuk suatu perencanaan kegiatan, apalagi perencanaan kebijakan pembangunan, kita pasti perlu data kan ya Pak. Nggak bisa kita mau bikin sekolah nih, berapa sih? Kita harus tahu dulu kan Pak, apakah ada anak usia sekolah di wilayah tersebut istilahnya gitu loh Pak, untuk membangun sekolah. Kan kita tidak mungkin ya Pak membangun sekolah, ternyata di situ usia penduduknya yang usia 30 tahun ke atas istilahnya kan. Nah, jadi dengan sensus ekonomi ini kita sesuaikan kegiatannya adalah untuk data-data ekonominya. Jadi di situ dari data tersebut kita bisa memahami kondisi pasar seperti apa, tren industrinya, serta peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah. Jadi nanti datanya itu akan keluar nanti per wilayah tuh Pak. Jadi kan ketahuan dia. Kemudian data ini juga membantu dalam menentukan lokasi usaha yang potensial dan strategi pengembangan usaha. Jadi kita tahu tuh lokasi mana sih nih penduduknya padat, tapi kok masih belum banyak toko-tokonya. Nah itu juga kita bisa mengetahui tadi nanti Pak. Nah, jadi bagi masyarakat sendiri pun nanti setelah pemerintah menggunakan data sensus ekonomi tersebut, pemerintah manfaatnya juga bagi masyarakat itu melalui kebijakan pemerintah yang tepat tadi. Jadi tahu nih pemerintah mau apa yang dilakukan berdasarkan data tersebut, sudah tepat sasaran kebijakannya. Nah, itu masyarakat pasti mendapatkan manfaat. Selain itu juga masyarakat juga bisa menggunakan akses data tersebut untuk berbagai keperluan, Pak. Oke, Gitu. baik Bu. Kepentingan untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha. Tadi sekilas Ibu Husna singgung Bu. Konkretnya Bu, bagaimana data BPS ini bisa digunakan oleh masyarakat? Caranya bagaimana? Dan
bagaimana mengolah data tersebut bagi pelaku UMKM misalnya Bu untuk meningkatkan apa namanya ya omset lah katakanlah begitu bagi masyarakat terkait dengan data BPS yang diambil oleh BPS melalui masyarakat tadi. Bagaimana Ibu menjelaskan kepada pelaku UMKM atau masyarakat yang siang-siang waktunya guring diketok-ketok pintunya Bu untuk mendapatkan data dari BPS, seberapa pentingnya itu Bu bagi masyarakat dan pelaku usaha Bu? Oke, jadi di BPS sendiri kan memang Badan Pusat Statistik, artinya memang pusat-pusat data-data itu terkumpul di BPS Pak. Nah jadi, namun tidak semua data tersedia ya Pak. Jadi memang ada data yang tadi dihasilkan oleh BPS sendiri, ada juga kami yang mengumpulkan data-data dari pihak lain nih Pak, seperti dari instansi. Nah itu kami kumpulkan di dalam suatu buku atau publikasi yang memang dihasilkan oleh BPS sendiri. Jadi BPS itu selain melaksanakan sensus juga ada macam-macam survei. Nah jadi kalau sensus ekonomi kan kita masih melaksanakan di 2026 dulu nih, masih belum bisa digunakan datanya nanti. Setelah kita lapangan, data kita olah itu baru bisa kita gunakan. Tapi yang jelas sampai saat ini BPS itu sudah menyediakan nih Pak data-data yang sudah dikumpulkan oleh BPS. Jadi kalau seandainya masyarakat memang memerlukan data nih Pak, jadi dari instansi sendiri pun masih memerlukan data BPS, kemudian juga masyarakat atau juga pelajar nih Pak, mahasiswa, itu kalau memang memerlukan data silakan datang berkunjung ke kantor kami nih Pak. Jadi kantor kami di Badan Pusat Statistik di Jalan Jaksa Agung ya. Nah di situ bisa datang langsung, tuh ada pelayanan statistik terpadu. Nanti ada petugas kami yang melayani, jadi permintaan data apa yang diperlukan tadi, kemudian juga bisa juga mengakses web kami nih Pak, tabalongkap.bps.go.id. Selain itu juga ada bisa menghubungi secara online. Nah nanti silakan aja diakses dulu web kami nih Pak, atau berkunjung, itu akan kami sambut dengan senang hati. Senang hati Bu ya? Iya Pak. Oke Bu Husna, sebelum kita break barangkali bisa dijelaskan Bu, selain masyarakat ketika datang ke kantor BPS mendapatkan data-data ya yang tentu saja yang diperlukan. Apalagi Bu layanan dari pihak BPS yang bisa diberikan kepada masyarakat Bu? Oke. Jadi di kami memang yang jelas menyediakan pelayanan data nih Pak, kalau BPS ini Pak. Jadi selain itu juga ada biasanya itu untuk kalangan pelajar, kalangan mahasiswa nih Pak, yang memang ingin melakukan penelitian. Nah jadi untuk skripsi mereka nanti itu bisa berkonsultasi statistik Pak. Jadi bagaimana sih harusnya kegiatan statistik ini mau dilakukan untuk dalam kegiatan melaksanakan skripsi mereka tadi nih, atau penelitian mereka. Instansi juga sama seperti itu Pak. Kami ada pembinaan statistik sektoral. Jadi data-data yang dihasilkan oleh OPD ini atau instansi itu gimana sih cara pengumpulan data yang kita bisa menghasilkan data berkualitas. Seperti Bu Husna, iya, Pak. ketika saya sebagai pelaku UMKM nih Bu, tadi Ibu katakan bahwa akan bisa dari data tersebut kita bisa tahu prospek ke depan bagaimana gitu Bu ya. Saya sebagai pelaku UMKM datang nih ke BPS. Bu, ulun hendak tahu pang kayak apa prospeknya nih Bu nah ke depan Kabupaten Tabalong nih usaha nang apa nang kira-kira baik. Kira-kira begitu Bu. Adakah semacam layanan konseling juga misalnya Bu untuk masyarakat terkait dengan dunia usaha? Oke, bisa Pak nanti. Jadi dengan data-data tersebut, artinya bagaimana sih cara membaca data nih Pak? Ya, kan masyarakat awam nih, ketika mereka disodori ini datanya, nah, kenapa gini ya kan gitu ya? Iya, karena publikasi kita itu BPS kalau orang tahunya kan besok bentuknya tabel-tabel, aja angka-angka, apa sih arti ini sebenarnya gitu loh. Nah jadi nanti dari data itu bisa Pak, ya tadi konsultasi statistik dia. Jadi dari data ini, oh ini apa sih artinya gitu loh. Kemarin saja dari pengakuan pegawai kami sendiri Pak, data dari sensus ekonomi 2016 itu ternyata beliau bisa mencari potensi usaha nih Pak. Dia di wilayah ini nih ternyata dengan penduduk yang cukup banyak ya Pak, aslinya kok masih sedikit sih nih ada usaha-usaha sembakonya nih, dan beliau akhirnya nih sudah jadi pengusaha nih Pak,
udah pengusaha sembako tadi udah lumayan nih kan, punya omset yang lumayan nih gitu. Udah berjalan hampir 10 tahun lah istilahnya. Seperti itu Pak. Jadi nanti kami bisa juga bantu tadi baca data ini seperti apa sih gitu loh. Oke. Baik Ibu Husna, kita akan break dulu sejenak Bu ya. Boleh Pak. Dan teman-teman LPPL, buat Anda yang pengen bergabung bersama kami, mumpung ada Ibu Husna. Beliau adalah Kepala Badan Bu ya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Silahkan bertanya saja terkait sensus kah itu, terkait BPS kah itu, mumpung ada beliau ya. Kita kembali sesaat lagi. Seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong sebelum bepergian atau meninggalkan rumah harap cek kembali pintu, jendela, dipastikan terkunci. Perhatikan aliran listrik, kompor, lilin dan obat nyamuk yang menyebabkan bahaya musibah kebakaran. Jika terjadi bahaya kebakaran atau adanya binatang yang berpotensi mengancam keselamatan seperti ular atau serangga, bisa langsung menghubungi Damkar Pemkab Tabalong. Siap melayani 24 jam pada nomor Posko Damkar 0526 20211650, telepon atau WhatsApp 0812 2888 3650. Frekuensi Radio Damkar 147.400. Bapak dan Ibu, musim bermain layangan sering menjadi momen yang ditunggu oleh anak-anak kita. Tawa mereka, semangat mereka begitu indah untuk dilihat. Tapi pernahkah kita perhatikan di mana mereka bermain? Layangan yang tersangkut di jaringan listrik bukan hanya bisa mematikan aliran listrik ke rumah-rumah, tapi juga bisa mengancam nyawa anak kita sendiri. Arus listrik tegangan tinggi tidak bisa dilihat, tapi bisa membahayakan hanya dalam sekali sentuh. Mari kita awasi anak-anak kita, ajak mereka bermain layangan di tempat yang aman, jauh dari tiang dan kabel listrik. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas di Kabupaten Tabalong, kami telah menyiapkan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan publik yang kurang maksimal, adanya kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum lainnya, atau ada kebijakan yang kurang tepat sasaran. Melalui aplikasi Lapor atau kunjungi website lapor.go.id. Masyarakat juga bisa memanfaatkan fitur Halo Tabalong pada aplikasi Tabalongpedia untuk mengirim aduan, kritik, dan saran, serta permohonan informasi publik terkait pemerintah Kabupaten Tabalong. Pengaduan, kritik, dan saran dari Bubuhan Pian insya Allah akan langsung ulun pantau dan direspon cepat maksimal 3 kali 24 jam. Ayo masyarakat Tabalong, kita manfaatkan wadah pengaduan pelayan publik, kritik, dan saran yang resmi agar tepat sasaran dan cepat ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan kabidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak Bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin Bapak Riksa lawan konsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak ini Kak, periksanya. Ayo lah kasih nah, kita periksa langsung.
Kunjungi bidan terdekat untuk merencanakan dan mengatur kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting pada anak dengan penuhi kebutuhan gizi sejak ibu hamil. Beri ASI eksklusif minimal sampai bayi usia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI. Terus pantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Informasi ini disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. 95.4 FM LPPL Radio Suara Tabalong Tanjung. Oke, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, Radio On TV masih bersama Ibu Husnalia. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Dan kita berbincang-bincang asik-asik saja Bu ya, terkait dengan sensus. Karena kalau BPS ini identik dengan sensus begitu ya. Bu, ini sudah ada respon dari pendengar dan pemirsa TV, Bu. Kita sapa dulu Mbak Janah, Bu. Oke, silakan disapa dulu Mbak Janah, Bu. Mbak Janah. Ya, beliau bertanya begini, Bu. Apakah usaha online atau jualan lewat media sosial juga termasuk dalam sensus ekonomi? Dan kalau usaha saya belum punya NIB, gitu Bu ya, apakah tetap bisa ikut sensus, Bu? Itu dari Mbak Janah, Bu. Oke, saya jawab ya Pak ya. Boleh. Oke, jadi memang untuk sensus ekonomi ini sasarannya itu adalah seluruh unit usaha atau perusahaan di Indonesia pada berbagai kategori lapangan usaha. Jadi dari kegiatan pertanian sampai dengan aktivitas badan internasional tuh. Kalau kita berbicara yang KBLI tadi, jadi ada sektor-sektornya, ada pertambangan, ada industri. Nah, kemudian kita itu mendatakan ke rumah tangga ya Pak. Kemudian juga ada bangunan usaha. Kalau bangunan usaha kan dia terlihat jelas ya. Toko misalnya. Toko itu kan jelas ya, jelas ada usaha tuh, jelas kita data harus itu. Nah, kemudian juga di rumah tangga ini kita akan menggali Pak. Jadi akan menggali apakah di rumah tangga ini ada melakukan kegiatan usaha nih. Karena kan kasat mata ya tidak terlihat ya Pak ya. Jadi akan kita tanyakan nih, apakah ada melakukan kegiatan usaha. Kalau kita tanya, oh ada, kami punya toko. Nah itu maka dia tidak didata di rumah tangga Pak. Oh ya? Karena dia akan didata di tokonya sendiri. Nah kemudian apakah ada usaha lain? Oh iya, saya usahanya jualan kue keliling. Nah itu kalau dia jualan keliling itu kan nggak bisa didata di mana-mana Pak, nggak ada bangunannya. Nah dia akan didata di rumah tangga. Begitu juga yang usaha online tadi. Nah kalau memang dia usaha online dan dilakukan di rumah saja, ini tuh akan didata dia posisinya pendataannya itu di rumah tangganya Pak. Itu akan kita data tadi. Walaupun belum punya NIB tadi Bu ya? Ya, walaupun belum punya. Jadi yang punya NIB ataupun tidak itu kita tanyakan saja sebenarnya sudah punya atau belum. Oh gitu. Ya karena memang usaha-usaha kecil memang jarang juga ya Pak yang punya NIB ya biasanya. Yang jelas usaha besar idealnya sudah punya NIB nih sebenarnya gitu loh. Nanti akan terkuak ketika terjadi dialog begitu Bu ya? Iya, apakah punya atau tidak, kami hanya menanyakan itu saja Pak. Dan masyarakat yang punya usaha online tidak perlu menyembunyikan itu kah? Iya, harus Pak. Jadi itu wajib memang, kalau memang punya usaha silakan dilaporkan. Disampaikan lah artinya. Yang penting masyarakat ini bisa memberikan data yang jujur dan lengkap. Jadi usaha online tadi juga ada juga yang memang penjahit pun kan kadang-kadang tidak terlihat ya Pak, tidak punya pelang usaha, mungkin dia di area kamar khusus, jadi tidak terlihat sebagai penjahit itu juga harus bisa menginformasikan, itu akan kita lakukan pendataan. Sama dengan influencer gitu Pak, itu kan tak terlihat sebenarnya kalau kita datang ke rumahnya nih, kita kan cuma kenalnya di medsos kan ya Pak, rumahnya kan kita ini rumah siapa gitu, namanya pun kan mereka pakai nama khusus kan, bukan nama pribadi mereka. Itu kita gali pekerjaan di rumah tangga itu apa. Kalau dia sebagai pegawai itu nggak masuk Pak. Jadi orang-orang yang memang melakukan kegiatan usaha itu akan kita cakup. Kalau misalnya tadi Ibu singgung pegawai juga, misalnya ASN Bu ya. Selain ASN dia juga punya usaha sampingan begitu, apakah juga perlu didata juga itu Bu? Iya, kalau untuk ASN kan dia kan sebagai pegawai ya, jadi kan bukan kegiatan ekonomi ya. Nah kalau ASN ini juga kita harapkan jujur juga nih Pak. Ya kadang-kadang emang kan ada yang nggak jujur Bu? Ya kan makanya kita harapkan data ini bisa data yang terbaik Pak. Makanya kita harapkan kejujuran dari masyarakat itu sendiri untuk kita lakukan pendataan. Jadi kalau memang ASN ini
ada punya usaha nih Pak, itu juga harus jujur kepada kita. Jadi tapi tergantung tadi apakah usahanya dia di bangunan usaha sendiri, itu nanti akan didata bukan di rumahnya. Jadi kalau memang dia punya usaha, kita data Pak. Jadi terkait ya, jadi yang kita data itu hanya terkait kegiatan usahanya untuk ekonominya. Jadi yang terkait yang pegawainya tadi kita nggak data. Jadi artinya perlu kejujuran begitu Bu ya. Iya, jujurlah harus. Padaku gitu Bu ya. Jangan ajak nyanyi ya Pak, saya nggak bisa nyanyi nih. Ibu Husna, kita masih ingin merespon pertanyaan daripada teman-teman di luar Bu. Boleh. Tadi Mbak Janah mungkin sudah jelas ya, Mbak Janah ya. Itu jawaban dari Ibu Husna. Semua jenis usaha baik itu online ataukah yang tidak, itu dilaporkan saja. Iya Pak. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Iya, insya Kira-kira Allah begitu aman. Bu ya. Dan itu Mbak Janah ya, mudah-mudahan kalau nanti tidak puas juga dengan jawaban Ibu Husna, silakan datang ke rumah. Boleh datang. Ke rumah. Ke kantor. Ke kantor maksud saya Mbak Janah ya. Baik. Selanjutnya Ibu Husna ada Andung Sutoyo Bu. Silakan disapa dulu Andung Sutoyo. Oke. Selamat pagi Mas Andung Sutoyo. Ya. Bu, kalau saat petugas datang, pemilik usaha sedang tidak ada di tempat, bagaimana proses pendataannya? Lalu apakah masyarakat bisa mengisi data sendiri tanpa harus menunggu petugas datang? Misalnya apakah harus ditinggal aja di formulirnya karena diisi julung ke mana mandak misalnya begitu, kira-kira begitu Bu. Oke. Jadi untuk pengumpulan data itu ada 3 metode kita memang Pak. Yang pertama itu dia ada KEWI atau pengisian mandiri secara online. Nah ini sih diutamakan memang untuk usaha-usaha besar dia Pak, yang perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu dia akan melakukan pengisian mandirinya secara online. Jadi memang ada dikirimkan tautan link kepada perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu mengisi sendiri, kami pun tidak punya link itu Pak. Untuk menjamin kerahasiaan tadi. Jadi perusahaan akan melakukan input sendiri datanya. Kemudian ada juga dia pakai KEPI melalui wawancara dengan bantuan aplikasi. Nah, sekarang ini petugas-petugas BPS itu kami mohon izin juga kepada masyarakat nih Pak. Memang sekarang ini arahnya paperless kan Pak. Kuesioner itu diperlukan kalau seandainya memang pertanyaannya tuh banyak Pak. Kalau pertanyaannya sedikit, nah untuk yang sensus ekonomi ini dia akan menggunakan KEPI, jadi wawancara dengan bantuan aplikasi Pak. Jadi makanya kalau petugas kami itu ada pegang-pegang handphone, itu sebenarnya mereka sedang mencari pertanyaan nih Pak. Nah, mencari pertanyaan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sedang tidak ada di tempat, itu petugas akan mengunjungi kembali dia. Jadi memang direncanakan memang tidak ada kuesioner yang ditinggal isi sendiri. Karena takutnya juga nanti karena pertanyaan itu kan petugas kami itu adalah petugas terlatih Pak. Jadi sebelum kegiatan itu dilatih dulu nih arti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Takutnya nanti kalau kita tinggal kuesioner, masyarakat kan belum paham arti pertanyaan itu gitu loh. Nanti saat petugas itu bertanya, mereka akan menjelaskan, oh ya Bu ini. Jadi jelas dia bisa. Akan dikunjungi kembali, tenang saja. Kembali ya, Mas Andung Sutoyo barangkali pada saat petugas datang, Sidin lagi menurih Bu. Iya memang. Memantat. Jadi pas dia di kalau rumah. pagi ya. Kira-kira kawat jadi orangnya memantat karena sore datang misalnya. Sore lagi akan kami kunjungi Pak. Tenang aja. Begitu Ibu. Mas Andung Sutoyo ya. Berikutnya ada Abdul Haidi Bu. Beliau bertanya begini, banyak masyarakat yang khawatir Bu soal data pribadi. Bagaimana BPS menjamin kerahasiaannya? Walaupun tadi sudah dijelaskan Bu ya, barangkali beliau telat Bu. Jadi lebih ditegaskan sekali lagi. Karena ini ketakutan-ketakutan yang manusiawi. Wajar Pak. Wajar ya kan? Apa pulang ini ditakutin gitu loh kasarannya Bu ya. Barangkali bisa dijelaskan agar masyarakat bisa lebih paham Bu. Jadi BPS ini tadi Pak begitu banyak. Sensus kan 3. Kalau survei itu banyak Pak. Setiap tahun itu udah puluhan survei yang kami laksanakan ke masyarakat ya. Jadi memang survei itu dilaksanakan begitu banyak tuh karena tujuannya memang berbeda-beda Pak. Nah, jadi kalau seandainya ada petugas yang mengaku petugas BPS nih, kami sensus atau survei, itu ditanyakan saja surat tugasnya. Nah, untuk periode sekarang kan kami memang kepala BPS berganti ya Pak. Jadi nah untuk periode sekarang ini Bapak Ibu silahkan lihat saja minta surat tugasnya. Ya, minta surat tugasnya itu memang harus resmi dari kami, dari Badan Pusat Statistik, karena ada yang suka yang nakal ya Pak sekarang ya Pak. Kami juga pernah memang petugas BPS ternyata ya melakukan kejahatan lah. Nah jadi nanti minta surat tugasnya
Di situ Pak. Kemudian juga kerahasiaan itu, jadi data-data yang dikumpulkan itu kalau yang aplikasi itu sudah masuk langsung ke server kita datanya untuk kita olah. Itu sudah terjamin yang tadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistiknya. Jadi menjamin kerahasiaan, kami tidak boleh membocorkan dan data itu tidak keluar dalam tidak keluar kemana-mana dan tidak bentuk dalam satuan individu. Tapi agregat. Ya, secara global. agregat, secara global aja dia. Jadi nanti ada yang dia datanya Kabupaten Tabalong. Jadi banyaknya usaha perdagangan atau omset usaha perdagangan di Kabupaten Tabalong. Jadi dia tidak keluar, oh ini Abdul Hadi misalnya. Enggak, dia enggak keluar Pak. Jadi memang secara agregat. Baik, artinya jelas ya Mas Abdul Hadi Ya. bahwa keraguan itu sudah ditepis tadi oleh Ibu Husna. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, data Anda akan bocor kemana-mana karena ini kerahasiaannya ditanggung dan data yang keluar dari BPS data berupa data agregat, Iya Pak. data global ya, tidak akan ada nama Mas Abdul Hadi di situ ya. Oke, itu tadi Bu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di luar. Artinya ketika kita bincang-bincang ini respon masyarakat luar biasa Bu ya. Dan satu lagi Bu, kapan kira-kira ini akan dilaksanakan dan berapa lama waktunya Bu? Oh iya. Untuk sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan di seluruh Indonesia ya Pak. Jadi semua sama dari Mei sampai dengan bulan Agustus. Nah, untuk Mei ini di awal kami sedang melakukan pengisian mandiri untuk usaha-usaha atau perusahaan. Kita awali di situ dulu. Nah, untuk yang rumah tangga itu akan kita lakukan pendataan door to door mulai dari pertengahan Juni Pak sampai dengan Agustus untuk yang rumah tangga. Jadi yang sekarang ini kami sedang melakukan pengisian mandiri oleh perusahaan, kemudian juga persiapan dengan pelatihan petugasnya. Nanti akan door to door tadi dimulai dari pertengahan Juni sampai dengan Agustus. Jadi Juni. Tunggu saja kami. Tunggu saja begitu ya. Pak. Barangkali pengen siap-siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut Bu. Biasanya kalau Bu ya pengumpulan data itu kan ada metodenya Bu ya. Ada yang sampling lah modelnya, ada yang berupa pertanyaan-pertanyaan kuesioner atau tatap muka, apa yang nanti akan digunakan metode pengumpulan datanya oleh BPS Bu? Iya, jadi yang kita datani dari unit usaha yang kecil-kecil tuh Pak. Artinya yang cuma jualan dengan warung kecil sampai dengan perusahaan yang besar, dia melakukan kegiatan ekonomi itu kita data tadi. Kalau yang perusahaan tadi mereka melakukan pengisian mandiri secara online. Kalau memang masih belum selesai mereka melakukan secara online mandiri, kami akan mengunjungi ke perusahaan tersebut. Nah, tetap masih metodenya dia langsung mengisi juga sebenarnya, cuma nanti kami akan dampingi. Kemudian kalau untuk yang usaha-usaha kecil tadi, kami akan melakukan pendataannya dengan metode KPI tadi Pak. Jadi wawancara dengan unit usahanya langsung menggunakan aplikasi yang sudah ada di handphone petugas. Nah, jadi kalau kuesioner itu hanya digunakan sebagai alat bantu kalau memang ada kesulitan, tapi idealnya data itu langsung dilakukan dengan aplikasi di handphone petugas. Jadi akan dilakukan tatap muka dia Pak. Bu, apakah perlu nih masyarakat yang ketika didatangi oleh petugas menyiapkan data-data tertentu, misalnya adakah ikam bisi surat izinnya usahanya adakah ikam bisi data-data pendukung nih untuk menguatkan akun nikam nih kira-kira bagaimana Bu agar masyarakat ketika didatangi tidak kelabakan mencari kesana kemari data-datanya Bu terkait dengan apa yang diminta oleh BPS, apa yang diminta oleh petugas Bu? Ya, kalau data-data yang diminta kan sebenarnya tidak terlalu rumit ya Pak. Kan dia hanya berbicara tentang kegiatan ekonominya nih Pak. Jadi kan kalau nama usaha tuh kan jelas, alamat jelas, NIB kalau memang dia punya, ya kan Pak, kita minta NIB-nya tadi gitu loh. Kegiatan utama kan itu juga jelas terlihat sebenarnya, tidak perlu dokumen-dokumen pendukung. Apakah punya sertifikasi yang halal dan lain sebagainya. SUJK misalnya perlukan atau surat-surat izin jasa konstruksi misalnya dia punya CPN ini. Apakah itu juga perlu ditunjukkan Bu? Ya, kalau ditunjukkan sebenarnya sih tidak Pak. Kami hanya menanyakan apakah memiliki loh. Apakah yang tadi sertifikasi halal, apakah ada punya gitu loh. Memang berdasarkan pengakuan kejujuran responden tadi yang kita harapkan memang Pak. Jadi
tidak terlalu banyak bukti pendukungnya itu. Laporan-laporan keuangan kan sebenarnya kalau untuk perusahaan memang dia ada laporan keuangan, tapi kalau untuk usaha-usaha kecil kan memang jarang ada yang mencatat ya Pak, cuma catatan sekilas tuh artinya memang berdasarkan pengakuan responden tadi kembali. Oke. Bu, masyarakat ini kadang-kadang ya sebagian kecil lah tidak apatis lah begitu boleh kita katakan begitu. Dan itu bisa saja fenomena ini terjadi di masyarakat Bu ya. Sebagai kepala BPS yang tentu saja komandannya nih Bu, terkait nanti sensus ini, bagaimana Ibu meyakinkan pada masyarakat terkait dengan sensus ekonomi ini Bu? Jadi di sini yang pertama berdasarkan dasar hukum partisipasi masyarakat tadi ya Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1697 tentang statistik, setiap warga negara itu wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam kegiatan sensus Pak. Nah, jadi memang dijamin tadi kerahasiaannya ya Pak. Jadi petugas itu tidak boleh membocorkan datanya, sudah terikat dengan etika dan aturan hukum. Data yang dikumpulkan hanya untuk kegiatan statistik. Ya, data hanya bentuk agregat, bukan data individu, tidak digunakan untuk keperluan perpajakan. Oh gitu ya? Gitu Pak. Jadi kada perlu takut lah. Nggak usah takut Pak. Jangan-jangan kena ditagih pajak pula, kan omsetnya ditakuni segala macam ya Kak Busna lah. Oke, Busna, terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Bu? Untuk mensukseskan program sensus ekonomi ini Bu. Jadi kami dari Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia ya Pak, khususnya kami di Kabupaten Tabalong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan lengkap ya Pak. Jadi tidak perlu ragu karena seluruh datanya dijamin kerahasiaannya dan juga hanya untuk kepentingan statistik. Jadi partisipasi Bapak Ibu sangat berarti dalam menghasilkan data yang berkualitas Pak. Jadi yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Kalau datanya benar, insya Allah kebijakannya pun akan tepat Pak. Oh gitu ya? Seperti itu. Oke. Husnalia, Kepala BPS Kabupaten Tabalong, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak bersama kami memberikan pemahaman terkait dengan sensus ekonomi Bu ya. Dan kami berharap bincang-bincang kita tidak berhenti sampai di sini Bu. Oh iya, boleh kita lanjut lagi nanti Pak. Insya Allah nanti pada kesempatan mendatang kita akan undang lagi Ibu Husna ya. Senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih teman-teman LPL, itu tadi dengan Kepala BPS Husnalia terkait dengan sensus ekonomi. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita akhiri ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.